Assalamualaikum Sobat Football United, ringan amatiran ala gua. Kalah telak, hancur, berantakan dari sisi skor 0-3 Manchester United. Kalah menyakitkan menurut gua, bahkan kalah memalukan menghadapi musuh kultural, musuh historikal, musuh bebuyutan Manchester United di Inggris. Yaitu adalah Liverpool. Musim lalu Manchester United seri 2-2 ya, di pertandingan yang sama di Old Trafford. Di musim sebelumnya bahkan Erik ten Hag berhasil membawa Manchester United menang dengan skor 2-1. Tapi di musim ketiganya ini justru Manchester United kalah telak 0-3. Banyak hal yang salah, banyak hal yang tidak tepat, sehingga akhirnya skor bisa sedemikian telak menurut gua. Menurut gua secara ringan amatiran, kalau pertama yang bertanggung jawab adalah jelas Erik ten Hag. Kesalahan dari Erik ten Hag menurut gua adalah penunjukan pemain. Menurut gua 11 pemain starter, ada banyak pertanyaan di sana. Ada banyak pilihan yang pas, seperti misalnya Matthijs de Ligt, menurut gua oke di sana. Tapi memainkan seorang Marcus Rashford menurut gua ini tanda tanya, dan juga bagaimana penunjukan seorang Joshua Zirkzee. Bermain di babak kedua, Joshua Zirkzee memang lebih bagus, tapi di babak pertama menurut gua perannya minimal. Lalu menurut gua juga bagaimana situasi dengan Kobbie Mainoo serta Casemiro. Iya, gua tahu memang skuad dari Manchester United ini tidak dalam, tapi plan B. Setelah dua pemain ini tidak bisa berkembang, terutama di babak pertama, apa plan B-nya? Seperti apa? Menurut gua ada beberapa pilihan. Tidak hanya harus mengandalkan pemain dari bangku cadangan. Bruno Fernandes bisa di-drop sebagai gelandang tengah. Ini bisa dijadikan salah satu solusinya, menurut gua seperti itu. Manchester United ketika tampil di babak pertama di menit-menit awal, ya nampak masih shaky, melakukan kesalahan, hampir kebobolan. Gol dari Trent Alexander-Arnold dianulir karena offside. Setelahnya Manchester United ini justru lebih banyak memegang kendali. Ini membuktikan sebenarnya bahwa mereka bisa bermain bagus, mereka bisa mendominasi Liverpool. Mereka secara perlahan berusaha untuk membangun momentum bahkan peluang, tapi itu tidak terjadi ya. Artinya gol maupun peluang ada beberapa tapi tidak bisa dimanfaatkan. Petaka ataupun bencana akhirnya terjadi di sekitar menit ke-34, di mana di pertandingan seperti ini, di pertandingan penting seperti ini, kesalahan kecil bisa berakibat besar, bisa berakibat fatal. Dan itu yang dilakukan oleh Casemiro di menit ke-35 tadi ya. Bagaimana ada salah umpan, menurut gua dia tidak konsentrasi, dia nggak jelas sebenarnya apa yang diinginkan ya dari umpan tersebut. Karena Kobbie Mainoo di samping tidak melihat bola juga dikerubuti oleh beberapa pemain Liverpool. Akhirnya dengan cepat ya, karena memang Manchester United sedang dalam set play untuk menyerang, Liverpool secara cepat masuk ke daerah pertahanan Manchester United. Ada situasi bahkan 3 menghadapi 5 pemain Liverpool. Dan ya, Luis Diaz sundulannya sangat bagus, menurut gua sangat jitu, 1-0. Dan setelah gol pertama itu merubah banyak hal, terutama dinamika pertandingan. Manchester United seperti terjatuh mentalnya, dan Liverpool justru bangkit. Tadinya Liverpool yang lebih banyak tertekan, lebih banyak kehilangan bola, justru sebaliknya. Mereka menguasai possession, mereka mulai masuk ke daerah pertahanan Manchester United dengan lebih sering. Uniknya, justru ada kesalahan selanjutnya dari Casemiro. Salah memperhitungkan, akhirnya bola direbut dan mengakibatkan gol kedua dari Liverpool. Situasi 2-0 ini bukan situasi yang ideal untuk pertandingan sebesar ini ya. Pertandingan artinya dua tim yang besar, dua tim raksasa, musuh bebuyutan. Pertandingan yang harusnya menurut gua bisa lebih ketat, tapi situasi 0-2 ini bukan situasi yang bagus. Manchester United di babak pertama, seperti yang gua katakan di preview, ada dua hal yang harus diwaspadai. Yaitu adalah lini belakang yang tadi tampil tidak solid, banyak terselamatkan oleh penampilan dari Matthijs de Ligt, lalu kreativitas solusi di lini depan. Tadi di babak pertama sering sekali mentok, sering sekali menemui jalan buntu. Di babak kedua, ada keputusan berani yang dilakukan oleh tim kepelatihan Manchester United.
yaitu dengan memasukkan Toby Collier. Kenapa gue bilang ini keputusan berani? Oke, Casemiro tampil buruk, tampil jelek di babak pertama. Sebenarnya ada beberapa keputusan. Gue tidak mengatakan ini keputusan yang benar atau salah, tapi menurut gue ada beberapa opsi. Salah satunya bisa memberikan instruksi, bisa memberikan motivasi. Karena Casemiro ini pemain senior, pemain yang memiliki pengaruh di dressing room. Tapi sama seperti situasi sebelum final Piala FA, tim kepelatihan Erik ten Hag memutuskan hal yang berani, yaitu dengan mengganti langsung Casemiro bahkan ya, dengan pemain yang masih muda, junior, Toby Collier. Ada situasi sebenarnya secara perlahan Manchester United ini membaik ya. Di awal-awal babak kedua ada beberapa momentum yang diciptakan, tapi lagi-lagi ada situasi error kesalahan. Kobbie Mainoo kehilangan bola dengan cepat, pemain dari Liverpool ini masuk ke daerah pertahanan Manchester United. Lagi-lagi situasinya hampir sama seperti gol kedua dari Liverpool. Dan situasi 0-3 ini situasi yang impossible menurut gua. Ini situasi yang hampir sama seperti pre-season, di mana Manchester United setelahnya ini lebih banyak mendominasi ya, setelah tertinggal 0-3 ada peluang, 3 peluang emas dari Joshua Zirkzee. 2 bisa diselamatkan oleh Alisson Becker dan 1 tidak bisa dimaksimalkan oleh Joshua Zirkzee. Ini hampir seperti di pre-season, di mana Manchester United setelah tertinggal juga beberapa kali mendapatkan peluang bagus, tapi tidak bisa dimaksimalkan. Jadi seperti yang gue katakan di preview, bahwa lini depan Manchester United ini masih bermasalah untuk bisa mencetak gol ya. Ini juga masih terjadi di pertandingan tadi, sehingga sampai dengan menit pertandingan yang terakhir tidak ada gol yang tercipta bagi tuan rumah Manchester United. Ya, secara keseluruhan tentu saja ini bukan hal yang bagus. Ada kesalahan besar tentu saja yang merupakan tanggung jawab dari Erik ten Hag. Gua melihat ada perbaikan sebenarnya di babak kedua, terutama setelah memasukkan Ahmad, setelah memasukkan Toby Collier ya, walaupun gue tidak bisa berkata misalnya apakah Toby Collier jika ditampilkan dari menit awal akan seperti itu. Tapi yang jelas bagaimana perubahan dari Amad Diallo ini sangat besar terasa, terutama di lini depan Manchester United. Hanya saja memang ketajaman itu belum hadir di Manchester United. Lini belakang ya banyak sekali tadi situasi momentum dari Liverpool ketika melakukan serangan. Pemain Manchester United seperti acak-acakan, tidak fokus, lebih banyak tertuju kepada bola, tidak melihat pergerakan tanpa bola pemain lawan. Dan ini sering sekali menimbulkan kejadian-kejadian ataupun bahkan peluang yang berbahaya bagi Liverpool. Dan ini harus diperbaiki. Selain kesalahan Erik ten Hag, menurut gue pemain pun juga memiliki peran. Kalau gue lihat secara statistik, angka duel dari Manchester United ini tidak bagus. Artinya apa? Mereka tampil determinasi kurang tinggi, daya juang juga kurang tinggi. Mereka seperti kesulitan untuk merebut atau melakukan duel. Bukan berarti semuanya duel kalah, tidak, ada beberapa mereka berhasil, tapi tidak secara konsisten dilakukan. Sementara ketika menghadapi tim-tim besar seperti musim lalu di final Piala FA menghadapi Manchester City ya, determinasi Spartan ini yang penting. Salah satu memegang peranan yang kunci menurut gue di atas lapangan, tapi ini tidak terjadi. Salah satu hal menurut gue juga yang berkurang intensitas pressing di atas lapangan, terutama ketika Manchester United tanpa possession, adalah tanpa Mason Mount. Bagaimana di babak pertama daya pressing lini depan Manchester United ini tidak tinggi frekuensi dan juga kualitasnya. Dan ini yang membawa perbedaan misalnya ketika dibandingkan ketika Manchester United menang ya menghadapi Fulham, atau di babak pertama ketika menghadapi Brighton. Ini ada penurunan kualitas pressing dan juga intensitasnya, dan ini harus dicari solusinya. Ya, secara keseluruhan ini mengecewakan. Apakah ini akan menjadi penanda ya baru 3 pertandingan Erik ten Hag harus dipecat dan segala macam? Gue secara ringan amatiran masih belum berpikiran ke sana. Mungkin gue berbeda dengan sobat Subulnatil, nggak masalah ya. Gue masih membandingkan bahwa situasi pemain Manchester United banyak yang baru, banyak pemain yang tidak ikut pre-season, banyak integrasi yang harus dilakukan, dan gue harapkan ini harus segera bangkit. 2 kekalahan di 3 pertandingan awal ini bukan sesuatu yang bagus. Kalau seandainya ini terus merosot sampai di bulan November ataupun Desember, jelas ini alarm besar bagi Erik ten Hag. Tapi ini masih agak sedikit jauh dari hal tersebut. Gue harapkan perbaikan ini tetap bisa dilakukan. Sebelum gue akhiri video ini, mungkin ada juga yang berpendapat, ya bang,
Arne Slot langsung bisa nyetel dengan Liverpool. Gue lihat situasinya berbeda. Ketika Jurgen Klopp cabut dari Liverpool, situasi Liverpool ini stabil, jauh dari kacau. Berbeda ketika misalnya Manchester United berganti pelatih dari Ralf Rangnick ke Erik ten Hag. Ada banyak perbedaan perubahan selama 2 musim, baik itu dari situasi keadaan maupun juga klub secara keseluruhan, pergantian pemilik ya kan, pergantian manajemen, integrasi pemain baru dan lain-lain. Salah satu kunci menurut gua kesuksesan Arne Slot selama ini di 3 pertandingan awal di Liverpool adalah manajemen yang solid, klub yang solid, lalu juga secara pemain. Lihat di bursa transfer ternyata mereka tidak banyak melakukan pergantian pemain, baik itu pemain yang keluar maupun pemain yang masuk. Yang gue katakan sini adalah pemain inti ya, pemain skuad utama dari Liverpool. Sangat-sangat minim sekali dan ini membawa kestabilan betul. Kenapa? Karena memang secara keseluruhan tim ini lebih stabil, terutama ketika Jurgen Klopp ini sudah tidak berada lagi di Liverpool. Jadi memang ada hal yang cukup berbeda di sana. Ini menurut gue bisa salah ya, mungkin ada pendapat berbeda, nggak masalah. Ini hal mengecewakan tentu saja. Gue harapkan ada segera perbaikan di Manchester United. Kurang lebih seperti itu. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, share, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.